Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Wirab Karya Hamam. Saya dari program studi Destinasi Pariwisata. Kali ini saya akan membawakan materi tentang Tourism as a System. Baik, kita ke pendahuluannya. Tujuan dari bab ini adalah untuk menunjukkan bahwa setiap bagian dari pariwisata terkait dengan setiap bagian lainnya, tidak ada pemilik atau manajer yang memiliki kendali penuh atas definisinya sendiri. Pariwisata tidak dapat direncanakan tanpa memahami hubungan timbal balik di antara beberapa bagian sisi pasokan, terutama yang berkaitan dengan permintaan pasar. Oke, kita masuk ke sistem pariwisata. Sistem pariwisata menurut Leper pada tahun 1979 menggambarkan sistem dengan cara yang mirip dengan daerah penghasil wisatawan yang terhubung ke daerah tujuan wisata dengan cara rute transit. Menurut Boniface dan Chopper pada tahun 1987 menyebut ini adalah suatu sistem penghasil area yang terhubung dengan tujuan melalui rute yang ditumpuh antara dua set lokasi. Tidak peduli bagaimana itu dilabeli atau dijelaskan, pariwisata tidak hanya terdiri dari hotel, maskapai penerbangan atau yang disebut industri pariwisata, tetapi lebih merupakan sistem utama yang dihubungkan bersama dalam hubungan yang mendalam dan saling bergantung. Model ini adalah salah satu cara mendeskripsikan fungsi dari sistem pariwisata. Kecocokan permintaan dan penawaran. Untuk memenuhi permintaan pasar, suatu negara, wilayah, atau komunitas harus mampu menyediakan beragam pengembangan dan layanan dari sisi penawaran. Seberapa baik sisi penawaran pasar yang cocok adalah kunci untuk pengembangan pariwisata yang benar dan terbaik, menurut Taylor pada tahun 1980. Taylor mendasarkan ini pada pengamatannya di Kanada, bahwa karakteristik permintaan pariwisata berubah dengan cepat dan perubahan ini melebihi kemampuan pabrik saat ini untuk menyesuaikan, dan bahwa sistem pengukuran dapat dirancang yang akan memungkinkan pabrik untuk beradaptasi dengan perubahan permintaan dalam cara yang rasional. Meskipun pencarian untuk sistem pengukuran seperti ini terus berlanjut, ada hal mendasar untuk selalu berusaha untuk menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran. Panduan Penelitian Pariwisata Australia merekomendasikan langkah-langkah untuk analisis kesenjangan, menentukan perbedaan antara apa yang dicari pasar perjalanan dan apa yang disediakan untuk mereka di wilayah tersebut, menurut Penelitian Pariwisata pada tahun 1985. Suatu lembaga pemerintah yang terkait dengan pariwisata berkewajiban untuk memastikan kebijakan dan praktek individu dengan memberikan peluang untuk menghubungkan preferensi pasar travel dengan pengembangan penawaran. Di destinasi dan lokasi, keterkaitan antara permintaan penawaran sangat penting. Di sini perencanaan dan kontrol penggunaan lahan dapat menuntun pengembangan ke zona-zona yang saling baik disesuaikan dengan atraksi dan wilayah. Dari diskusi ini dijelaskan bahwa kecocokan permintaan dan penawaran yang disukai harus dievaluasi kasus per kasus. Akhirnya, karena kebijakan pengembangan dan tren pasar telah berubah, penciptaan kecocokan ataupun permintaan ataupun penawaran bersifat dinamis, bukan statis. Terus yang kedua ada demand atau permintaan. Seperti yang diketahui pabrik, produk terbaik untuk diproduksi adalah produk yang menarik atau disukai pasar. Ini sama halnya dengan pariwisata. Seorang turis untuk bisnis atau kesenangan harus termotivasi untuk berpergian. Mereka yang tidak memiliki minat, keinginan, dan tujuan untuk berpergian dan tinggal di rumah tidak dapat dihitung dalam sisi permintaan pariwisata mereka. Dalam total populasi, kecuali jika seseorang memiliki kemampuan finansial untuk membayar layanan dan fasilitas,
perjalanan lebih kecil kemungkinannya terjadi. Banyak faktor yang membuat prediksi perjalanan sangat sulit. Forecasting permintaan perjalanan diinginkan oleh perencana, tetapi merupakan salah satu hal yang paling sulit untuk dicapai. Forecasting didefinisikan sebagai seni memprediksi kejadian sebelum benar-benar terjadi. Menurut Archer pada tahun 1980. Terus ada yang namanya segmentasi pasar. Segmentasi pasar menurut Kotler adalah suatu proses untuk membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih homogen, di mana tiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar untuk dicapai perusahaan melalui strategi bauran pemasarannya. Segmentasi pasar yang telah didefinisikan oleh Kotler pada tahun 1988 sebagai pengelompokan pasar menjadi himpunan bagian pelanggan yang homogen, di mana setiap himpunan bagian mungkin dapat dipilih sebagai target pasar. Pertama, harus ada angka yang cukup besar di antara segmen untuk mendapat perhatian khusus. Yang kedua, harus ada kesamaan karakteristik yang cukup dalam setiap kelompok untuk memberi mereka perbedaan. Yang ketiga, himpunan bagian harus layak diperhatikan. Ketika merencanakan pengembangan fisik serta menilai dampak sosial, ekonomi dan lingkungan, akan sangat membantu untuk melakukan segmentasi perbaikan pada kelompok-kelompok wisata potensial yang mungkin melakukan perjalanan ke daerah tersebut. Oke. Segmentasi. Oke. Untuk segmentasi pasar wisata, banyak peneliti di masa lalu mengajukan model klasifikasi. Tujuannya adalah untuk membantu pemasar dan pengembang membuat keputusan tentang teknik pemasaran dan penciptaan pengembangan fisik. Pengalaman menunjukkan bahwa segmen pasar dapat sangat bervariasi pada skala regional, tujuan, dan situs. Model terbaru yang dikemukakan oleh James Burke dan Barry Resnick pada tahun 2000 membagi pasar pariwisata menjadi 4 segmen, yaitu demografis, geografis, psikografis, dan behavioris. Segmentasi demografis adalah mengacu pada karakteristik pribadi yang terukur seperti usia, pendapatan, pekerjaan, ukuran keluarga atau siklus hidup, dan tingkat pendidikan. Kalau segmentasi geografis adalah untuk menentukan perbedaan dalam preferensi perjalanan karena lokasi perjalanan. Yang ketiga ada segmentasi psikografis, adalah metode yang lebih baru dalam pengelompokan pasar perjalanan sesuai dengan nilai-nilai, sikap, gaya hidup, minat, kegiatan, dan kepribadian mereka. Yang keempat ada segmentasi perilaku, adalah pasar perjalanan ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki kebiasaan beli yang sama. Selain klasifikasi segmen pasar ini, peneliti lain telah mempertimbangkan pengelompokan lain yang mungkin membantu perencanaan. Sebagai contoh, antropolog Smith yang bernama Smith pada tahun 1992 telah mengemukakan perbedaan yang mungkin antara peziarah dan turis. Ziarah berpergian dengan motivasi keagamaan telah menjadi sangat penting di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Nolan, pada tahun 1989 menggambarkan ziarah terbagi dalam 3 kategori: pusat wisata religius, kuil, dan acara yang berhubungan dengan keagamaan, cerita rakyat, atau etnis.
Menurut Forbes pada tahun 1992, menekankan perjalanan minat khusus sebagai segmen yang sedang tumbuh, termasuk perjalanan petualangan dan pariwisata alam. Perencanaan dan pengembangan publik dan swasta harus memiliki informasi terkini tentang karakteristik pasar perjalanan untuk memahami mengapa, di mana, dan pengembangan apa yang paling tepat. Terus ada komponen dalam penawaran. Pengembang objek wisata harus menyadari tren pasar serta aktivitas yang terjadi di komponen pasokan lainnya. Untuk setiap komponen berdasarkan pengamatan kritis terhadap tren saat ini, penulis telah menawarkan masalah utama yang dihadapi perencanaan pariwisata. Karena perencanaan pariwisata melibatkan semua komponen bersama satu sama lain, adalah kewajiban para pemangku kepentingan untuk memiliki pengetahuan terkini tentang komponen-komponen ini. Pengembang objek wisata harus menyadari tren pasar serta aktivitas yang terjadi di komponen pasokan lainnya. Oke, kita masuk ke atraksi. Atraksi adalah komponen paling kuat dari sisi penawaran pariwisata. Mereka membentuk unit daya energi sistem pariwisata. Jika pasar memberikan dorongan pergerakan wisatawan, atraksi memberikan tarikan utama. Atraksi menyediakan dua fungsi. Yang pertama, mereka memikat dan merangsang minat berpergian. Ketika orang-orang di lokasi hunian mereka belajar tentang tempat-tempat wisata, mereka membuat keputusan tentang hal-hal yang paling menarik. Atau untuk perjalanan bisnis, pusat perdagangan, pusat konvensi, atau kompleks industri dapat memberikan daya tarik. Yang kedua, atraksi memberikan kepuasan pengunjung, imbalan dari perjalanan atau produk perjalanan yang sebenarnya. Jangkauan objek wisata adalah lokasi yang dikembangkan dan objek wisata adalah lokasi yang dikembangkan, yang direncanakan dan dikelola untuk minat aktivitas dan kesenangan pengunjung. Meskipun suatu destinasi mungkin memiliki banyak sumber daya yang merupakan daya tarik, mereka tidak berfungsi sebagai atraksi yang sebenarnya sampai mereka siap menerima pengunjung. Atraksi dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara. Klasifikasi semacam itu dapat membantu perusahaan, perorangan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pariwisata. Oke, ini ada tabel titik 21 yaitu pemerintah. Tabel 2.1 itu classification of attraction by ownership, yang artinya klasifikasi atraksi dari pemilik. Jadi bisa seperti yang dilihat, ini adalah pemerintah yang bertanggung jawab. Oke. Terus dengan dasar sumber daya, atraksi dapat dikelompokkan sesuai dengan dasar sumber daya alam atau budaya seperti yang tercantum dalam tabel 2.2. Nah, ini yang dalam classification of attraction by research atau klasifikasi atraksi dari pemilik atau sumber daya alamnya, maksud saya. Maaf. Bisa dilihat. Oke.
Tema atraksi paling baik dilakukan ketika atraksi dikelompokkan bersama, baik secara fisik atau dengan tur. Bukti muncul dalam tur taman, tur bersejarah, tur arsitektur, dan kapal pesiar. Taman Nasional adalah contoh dari klaster atraksi, menawarkan banyak atraksi alam yang saling melengkapi seperti pemandangan indah, jalur hiking, taman konservasi satwa liar, fitur topografi yang menantang, dan situs rekreasi luar ruangan. Lokasi objek wisata adalah pedesaan dan perkotaan, daerah pedesaan dan kota kecil memiliki aset sendiri untuk mendukung pengembangan daya tarik. Beberapa segmen pasar lebih menyukai homines dan kemacetan yang lebih rendah dari area ini. Tabel 2.4 mencantumkan beberapa kegiatan wisata yang lebih populer di daerah pedesaan dan kota kecil menurut Gun pada tahun 1986. Bisa dilihat ini adalah tabelnya Traveler Activities in Rural Areas atau wisatawan yang ingin ke pedesaan atau kota kecil begitu. Oke. Lokasi perkotaan sama layak untuk pengembangan pariwisata, baik atraksi budaya maupun sumber daya alam. Sungai, kota, taman, dan pusat alam serta museum, teater, arena, auditorium, universitas, pusat konvensi, dan industri alam dan industri adalah fondasi untuk atraksi. Seringkali atraksi perkotaan dan pedesaan dapat direncanakan dengan tema pelengkap dan dihubungkan bersama dengan wisata. Oke, kita masuk ke pelayanan. Yang pertama itu jangkauan. Dampak ekonomi terbesar dari perjalanan terjadi melalui bisnis jasa perjalanan, akomodasi, layanan makanan, transportasi, agen perjalanan, dan bisnis perjalanan lainnya yang memberikan jumlah pekerjaan, pendapatan, dan pajak terbesar. Tetapi pendapatan yang diterima pada gilirannya memberikan dukungan ekonomi untuk layanan makanan kontrak, pencucian kontrak, dan layanan tidak langsung seperti perumahan, makanan, layanan medis, dan transportasi karyawan. Pada dasarnya, layanan dan fasilitas wisata komersial beroperasi dengan tujuan yang sama dengan bisnis lain untuk mendapat untung. Banyak orang terutama yang mensponsori tempat rekreasi dan taman pemerintah mencari tanggung jawab sosial yang lebih altruistik dan ekspensif dari bisnis. Kelangsungan ekonomi seperti itu datang dari keuntungan yang dalam kenyataannya adalah biaya melakukan bisnis menurut Drucker pada tahun 1975. Tidak ada konflik antara keuntungan dan tanggung jawab sosial. Untuk mendapatkan cukup uang untuk menutupi biaya asli yang hanya dapat disebut laba adalah tanggung jawab sosial dan ekonomi khusus bisnis. Dalam arti tertentu, semua pemilik pengelola layanan dan fasilitas wisata atau pemerintah maupun bisnis memiliki tujuan akhir yang serupa, kepuasan kebutuhan wisatawan. Pengusaha harus cukup kreatif untuk mengembangkan fasilitas dan layanan dan layanan menawarkannya dengan harga yang dapat diterima publik. Pelangganlah yang menentukan apa bisnis itu. Hanya pelanggan yang kemauannya untuk membayar barang atau jasa mengubah sumber daya ekonomi menjadi kekayaan. Barang menjadi barang yang pelanggan pikir dia beli. Apa yang dia anggap nilainya menentukan.
Itu menentukan apa bisnis itu, apa yang dihasilkannya, dan apakah itu akan makmur menurut Drucker pada tahun 1973. Oke. Untuk perencanaan layanan dan fasilitas wisata, mungkin bermanfaat untuk mengenali perbedaan antara 4 jenis kepemilikan manajemen. Yang pertama, kepemilikan dan manajemen independen, tipikal dan kategori bisnis atau mom-pop, beroperasi berdasarkan kebijakan-kebijakan perusahaan sendiri, segmentasi pasar, harga, berbagai layanan dan fasilitas. Seorang peneliti, menurut seorang peneliti yang bernama Bevins pada tahun 1971, menemukan bahwa ekonomi operasi di antara pemilik manajer rekreasi kecil di luar ruangan sangat bervariasi sesuai dengan tujuan mereka. Yang kedua adalah waralaba. Waralaba, rantai dan organisasi multi pendirian lainnya yang telah tumbuh pesat pada beberapa tahun terakhir. Keuntungan yang dikutip adalah pemasaran yang lebih besar melalui citra tunggal dan pemesanan bebas pulsa, peningkatan daya beli, dan standar yang beragam. Oke, yang ketiga adalah operasi komersial semu pemerintah, biasanya disebut konsensi, semakin penting atau semakin penting. Yang keempat ada organisasi nirlaba seperti klub pemuda dan gereja sering memiliki ruang aula, penginapan dan fasilitas perkemahan dengan kebijakan yang sangat beragam. Oke, dasar-dasar perusahaan. Orang Skotlandia yang bernama Adam Smith pada tahun 1776 The Wealth of Nation mengidentifikasi prinsip dasar perusahaan bebas sebagai bergantung pada pertukaran sukarela antara pembeli dan penjual. Peran pemerintah terbatas. Peran terbesar pemerintah dalam sistem perusahaan bebas adalah untuk menstimulasi kebebasan bisnis dan hanya menyediakan aturan dan regulasi dasar untuk kebaikan masyarakat. Pada saat yang sama bahwa pariwisata telah memberikan peluang bagi banyak pengusaha untuk menciptakan bisnis jasa berorientasi perjalanan yang baru. Bidang ini telah diganggu dengan presentasi kegagalan bisnis yang tinggi. Terus ada pertimbangan perencanaan. Bisnis jasa untuk pariwisata memiliki kebutuhan perencanaan tradisional dan khusus. Lokasi dan layanan dipengaruhi oleh dua pasar. Semua bisnis yang menyediakan layanan dasar dan suportif untuk pelancong juga melayani pasar penduduk lokal. Dasar ini mempengaruhi lokasi. Lokasi terpencil umumnya jauh lebih berhasil dibandingkan dengan kota dan bahkan lokasi kota kecil. Bisnis turis bergantung pada infrastruktur perkotaan. Lokasi yang terisolasi membutuhkan investasi yang lebih besar untuk menyediakan pasokan air, pembuangan limbah, polisi, perlindungan kebakaran, dan kadang-kadang tenaga listrik dibandingkan dengan pengaturan perkotaan. Oke, kita masuk ke transportasi. Cakupan transportasi penumpang adalah komponen penting dari sistem pariwisata. Ini menyediakan hubungan kritis antara sumber pasar dan tujuan angkutan antar kota dan objek wisata
dalam wilayah perkotaan dan dalam kompleks objek wisata memerlukan pertimbangan perencanaan khusus. Pertimbangan perencanaan. Semua pemilik dan pengelola tempat wisata dan layanan memiliki kepentingan penting dalam semua kebijakan dan praktik pengembangan transportasi. Perubahan rute, harga, jadwal, kenyamanan, dan antar mode dapat menumbuhkan atau mengeja bencana bagi pariwisata. Okay. Terus ada informasi komponen yang semakin penting dari pariwisata adalah informasi perjalanan. Banyak agen wisata publik masih mengacaukannya. Informasi dengan promosi, iklan dimasukkan untuk menarik, sedangkan informasi adalah untuk menggambarkan peta, buku paduan, video, artikel majalah maksud saya, narasi, pemandu wisata, brosur, internet, dan anekdot wisata. Seiring berkembangnya ekowisata dan seiring meningkatnya kunjungan situs bersejarah, ada bahaya kerusakan lingkungan. Oke. Semakin banyak perencana kebun binatang, akuarium, pusat alam, museum, pusat interpretif, dan pusat pengunjung sedang mengembangkan fasilitas dan program untuk memberikan daya tarik pengganti dan pengalaman pengunjung yang lebih kaya. Terus ada pertimbangan perencanaan. Segmentasi informasi diperlukan. Di masa lalu beberapa literatur dan paduan informasi telah begitu digeneralisis sehingga tidak ada yang benar-benar diuntungkan. Sebaliknya, tempat khusus memerlukan informasi dan paduan deskriptif khusus. Oke. Terus kita masuk ke promosi. Promosi pariwisata adalah kebijakan utama dan kegiatan program banyak negara, provinsi, negara bagian, pengembangan, pemerintahan, dan bisnis. Promosi untuk pariwisata biasanya mencakup 4 kegiatan, yaitu periklanan atau berbayar, publisitas tidak dibayar, hubungan masyarakat, dan insentif. Oke. Sumber daya dan sumber daya budaya. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa segmen pasar perjalanan semakin mencari tujuan dan dengan sumber daya budaya yang melimpah. Kategori basis sumber daya ini mencakup situs prasejarah, tempat bersejarah, tempat-tempat etnis, pengetahuan, pendidikan, industri, pusat perdagangan, pusat profesional, tempat-tempat untuk seni, museum, galeri, dan situs-situs penting untuk hiburan, kesehatan, olahraga, dan agama. Ini adalah contohnya. Penting bagi bisnis wisata untuk mendukung pengembangan dan pemeliharaan situs bersejarah karena mereka merangsang pasar untuk layanan. Untuk layanan diskusi, tempat-tempat penting untuk etnis, pengetahuan, dan pendidikan telah dikelompokkan bersama sebagai kategori yayasan sumber daya budaya untuk pengembangan pariwisata. Oke. Kesimpulan. Setiap pemangku kepentingan pariwisata akan memperoleh bukan kehilangan dengan membuat rencana dalam konteks pariwisata sebagai suatu sistem. Pengembangan organisasi pariwisata nirlaba dapat memenuhi tujuan dan sasaran lebih sukses jika dirancang dan dikelola dalam konteks sistem pariwisata secara keseluruhan.
sulit dan menantang seperti perencanaan sistem untuk pariwisata, itu memang janji penghargaan terbesar untuk semua orang. Semua bagian saling bergantung satu sama lain agar berfungsi dengan lancar, dengan mempertimbangkan fungsi pariwisata sebagai suatu sistem. Beberapa kesimpulan dapat ditarik. Perencanaan pariwisata di semua skala paling produktif bila dilakukan dalam konteks sistem fungsi pariwisata. Karena setiap bagian pariwisata terkait dan dipengaruhi oleh setiap bagian lainnya, desain atau perencanaannya harus mempertimbangkan hubungan ini. Sekian hasil presentasi saya. Saya mohon maaf tadi apabila kebanyakan di skip dan saya tidak bicara. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks guys.